yang cukup disayangkan, ternyata si pembeli ini mengusut karena ordernya yang diterimanya mati. Perihal si penjualnya sendiri deh memposting bahwa dia mau ada etikat baik, tetapi ternyata diserang balik untuk sama pembelinya. Jauh lebih baik kita sharing, jangan tiba-tiba langsung membeli terus COD dan lain sebagainya. Sebelum menonton channel ini, pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Oke, selamat datang di channel motor. Kali ini malam-malam sambil santai, gue akan ngebahas sedikit masalah problem tentang jual beli order. Jadi singkat cerita, jual beli order ini sistemnya adalah COD atau saling ketemu lah antar pembeli dengan si penjual. Nah, yang cukup disayangkan, ternyata si pembeli ini mengusut karena ordernya yang diterimanya mati gitu. Dan usut punya usut, si pembelinya ini pengen minta ganti rugi kepada si penjual. Nah, gue sedikit menemukan perihal yang seperti ini tuh cukup disayangkan, karena mungkin banyak hal kalau yang namanya COD-an, ya kan, barang yang sudah kita terima, dicek di tempat, di lokasi, nah, otomatis setelah sampai rumah ataupun lepas dari tangan penjualnya, pastinya itu adalah tanggung jawab kita sebagai pembelinya. Ya, tapi ini ada hal yang unik, si pembelinya minta ganti rugi karena ordernya mati. Nah, poin pertama adalah dia beli baby otter, ya kan, baby otter yang kurun usianya itu belum melek dan lain sebagainya. Dia beli dan kurang lebih dari waktu 24 jam kalau nggak salah ya, karena memang ini beritanya minta dikembaliin kurun waktu 24 jam karena ordernya mati. Nah, gue mengulas kenapa sih bisa terjadi seperti ini, padahal itu udah tanggung jawab si pembeli lah, karena kan dicek di lokasi ya baik-baik aja gitu. Nah, kembali lagi, namanya COD-an bukan barang melainkan hewan. Yang namanya hewan pasti akan kembali atau mati karena bisa faktor alam ataupun bisa faktor kelalaian manusianya sendiri. Tapi 80% sampai 90% kalau yang namanya baby otter itu pastinya rentan akan kematian. Ingin supaya tidak ngegigit. Kedua, pastinya dia pengen pelihara dari baby itu supaya bonding dan lain sebagainya. Tapi di sini gue petik, kalau sistem COD yang saat ini itu salah kaprah, ya. Jadi jangan salahin si penjualnya. Padahal di sini si penjualnya kalau kita lihat dalam isi chatnya itu dia mau ibaratnya masih ada untuk itikat baik lah gitu, tetapi karena mungkin si pembelinya pengennya mungkin full atau sebagian uangnya harus dikembalikan, jadi ya cukup disayangkan si pembelinya pun nggak ada hati nurani, karena memang sistem COD kan seperti itu. Kalau udah barang diterima di kita, walaupun setengah jam sebelum 24 jam kok barang sudah di kita dan kita udah lihat, ya mungkin itu udah resikonya si pembeli. Nah, sebelumnya ini ada pembicaraannya atau perihal si penjualnya sendiri deh memposting bahwa dia mau ada etikat baik, tetapi ternyata diserang balik untuk sama pembelinya bahwa dia minta kerugian ini ditanggung semuanya oleh penjual. Ya, karena ini bukan hal yang satu atau dua kali, ternyata udah banyak yang seperti ini kejadian, tetapi baru kali ini gua angkat. Ini kita lihat isi chatnya seperti ini.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Nah, itu adalah isi chatnya. Untuk teman-teman yang baru belajar atau baru mau pelihara adopsi baby otter ataupun otter yang sudah dewasa, jauh lebih baik kita sharing, jangan tiba-tiba langsung membeli terus COD dan lain sebagainya. Nah, ada sedikit kesan yang dimana pelihara baby itu lebih gampang dan sebagainya, tetapi bahkan menurut gue pribadi pelihara baby otter itu jauh lebih susah dibandingkan otter-otter yang sudah 3 bulan sampai ya 4 bulanan lah. Itu juga membutuhkan waktu pastinya gitu. Nah, buat teman-teman juga gua ada sedikit saran ketika ada orang yang pengen jual atau pengen menghibahkan yang bicaranya itu jinak total. Mohon diperhatikan, yang bicaranya jinak total, nggak ngegigit sama sekali kepada siapapun orangnya yang pada saat itu ngadopsi, itu cukup mustahil. 1000 banding 1 bisa dapetin otter seperti itu karakternya. Kebanyakan pastinya pada saat pindah tangan atau diadopsi oleh orang lain, dia akan ngegigit. Nah, ada tips sendiri nih, kalau misalnya ada orang yang pengen ngehibahkan atau ngejual, nah kan, secara sukarela ataupun dengan nominal, maka kita datengin dan kasih kisi-kisinya adalah ini dijamin nggak 100% nggak ngegigit gua, atau 100% nggak bakalan gigit masyarakat ataupun orang yang pegang dia. Kalau dia bicaranya, owner yang bicaranya 100% dia nggak akan ngegigit orang gitu kan, oke, berani taruhan dong ya. Kalau dia ngegigit kita, ownernya harus kasih jaminan, misalnya kasih uang atau hadiah dan sebagainya. Kalau misalkan enggak, ya berarti memang karakternya bagus. Nah, itu pernah gue alamin pada saat ada orang yang mau menghibahkan otternya dan bicaranya itu 100% enggak ngegigit sama sekali kepada orang siapapun di sekitar. Ternyata begitu gue sampai di lokasi rumahnya, gue tanya dong, kalau ini sampai ngegigit gue, nah gue bercandain, kalau ini sampai ngegigit gue, kasih dong gue 50.000 gitu. Oh iya bang, tenang, wah gue kasih 50.000 bahkan 100.000 gitu kan. Ternyata begitu baru gue gendong di posisi leher ataupun di posisi buntut, gue pertama sih tetap tanya, ini posisi kelemahannya dia di mana? Oh, dia kelemahannya di buntut bang gitu. Gue ambil dari buntut, ya kan, gue ikutin apa kemauan dia. Ternyata berbalik dan ngegigit gue, dan disitulah triknya. Ya tuh kan ngegigit, kan udah gue bilang, gue sering edukasi bahwa tidak semua otter 100% itu nggak ngegigit atau lain sebagainya, karena dia juga punya taring gitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu kejadian gitu loh. Jadi bicaranya, oh bang, kemarin gua di rumah ownernya tuh bonding loh bang, dia bisa digendong. Kenapa udah pindah tangan ke gua jadi nggak bisa digendong, jadi nggak bisa diajarin bonding dan lain sebagainya gitu. Itu ya hal-hal yang kayak gitu sering banget dijumpai, bahkan sering banget untuk pemula gitu. Jadi buat pemula juga harap tahu, jangan sampai kejadian lagi. Nah, untuk yang sistem COD ini jauh lebih baik coba di seperti itu gitu loh. Tapi ya itu resiko kembali di si pembelinya, di resiko kita masing-masing gitu. Jangan sampai setelah kita beli terus tiba-tiba otternya kenapa-napa, minta ganti rugi lah, mau bla 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 bla, menjatuhkan penjual dan lain sebagainya. Terus sebetulnya jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Dan sebenarnya ini untuk yang cakar kecil, banyak breeder di luar tetapi belum bisa untuk mengembangbiakan otter kedepannya itu seperti apa dalam tingkat jual beli gitu. Nah, oke, mungkin hal ini jangan sampai terjadi lagi. Ingat buat si pembelinya, kalau misalkan nonton video ini boleh sharing sama
kita atau sama gua, nomor di deskripsi sudah ada, sosial media pun sudah ada, silahkan. Ataupun si penjualnya pun mau sharing ke kita, nggak jadi masalah, karena menurut informasi, walaupun kita sistemnya jual beli, tapi nggak menjatuhkan satu sama lain, intinya sih seperti itu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Ya gue bikin buat malam ini karena gue pengen banget situasi yang baru dimana ada informasi yang seperti itu, jadi gue bikin statement bahwa COD atau jual beli yang berdasarkan COD itu pasti resiko dari pembelinya, barangnya seperti apa dan sebagainya, karena udah dilihat pada saat COD-an. Oke, terima kasih udah nonton videonya, semoga jadi inspirasi, dan kalau ada saran-saran silahkan komentar di bawah ini. Rumah Outer bersama kita melestarikan.